Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir sejenak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diikuti semuanya nih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita tidak tahu siang ini kita masih hidup atau tidak. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah. Harus hafal hadirin. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari dengan yakin dan ditakdirkan meninggal sore atau malam, itu bisa masuk surga. Sudah apa belum? Yang belum, segampang sekali, hafalkan saja dengan membacanya 40 kali. Baca saja, dicari di Google tuh, Sayyidul Istighfar, baca 40 kali, insya Allah hafal. Kalau ternyata belum hafal, baca 40 kali lagi, yakin hafal. Kalau belum juga hafal, baca saja terus, pasti hafal insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Manusia merencanakan, Allah yang menetapkan. Seyogianya pagi ini Ustadz Ahmad Heriawan bersama kita. Tetapi sesudah latihan perang di Natuna Kemarin saya jumpa dengan beliau dan kelihatan capek. Memang keren katanya, pakai seragam tentara, tapi capeknya luar biasa. Ya, mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Kita memang beruntung punya gubernur yang ustadz ya. Ya, beliau kan punya pemahaman agama. Sudah baca di kurikulum vitae-nya, ternyata Jawa Barat ini mendapatkan puluhan penghargaan, 75 yang saya baca. Ya, mudah-mudahan ini salah satu isyarat kepemimpinannya jadi amal soleh. Hadirin, karena ini tarhib Ramadan, kalau saya lihat, maaf ya, wajahnya ini ada kemiripan ya.
Ini ada 3 kemiripan wajah-wajah ini. 1, ini wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar? Salah satu cirinya adalah tidak ngaku banyak masalah, ya. Yang kedua, ini wajah-wajah banyak dosa. Maaf ya, jangan tersinggung. Atau tidak punya dosa. Sudah nggak ngaku. Ciri orang banyak dosa juga nggak ngaku. Yang ketiga, ini jelas sekali dari depan ini wajah-wajah bakal meninggal, ya. Benar? Ada yang salah dari 3 penerawangan ini. Nah, udah banyak dosa, banyak masalah, nggak tahu kapan mati. Ini kan gawat, ya. Kita bisa mati ketika berlumur dosa. Allah Maha Baik. Semua masalah itu berat sebetulnya karena bukan masalahnya. Masalah itu berat karena jauh dari pertolongan Allah, itu saja. Kalau Allah nolong, nggak ada lagi yang berat itu, tidak ada berat. Makanya kalau kita merasa, aduh, saya itu berat sekali masalah, bertubi-tubi, nggak usah banyak mikir apa-apa, selain satu saja. Saya harus all out mendapat pertolongan Allah. Habis siapa lagi yang nolong? Minta tolong ke teman, masalahnya lebih kompleks, ya. Tapi kalau minta tolong ke Allah, memang itu. Ujian hidup dengan ujian sekolah itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya adalah ujian sekolah dan ujian hidup itu sama-sama dirancang untuk kebaikan yang diuji, bukan untuk membinasakan yang diuji. Sama kedua adalah sama-sama bahwa tidak lulus itu pasti bukan karena soal, melainkan karena salah jawabannya. Ya kan? Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau ujian sekolah minta tolong ke guru dikeluarkan. Tapi kalau ujian hidup minta tolong ke Allah ditolong. Coba kalau sedang ulangan di sekolah, duhai guru yang cerdas, engkau mengetahui semua jawaban soal ini. Aku tahu engkau baik hati. Duhai guruku, saya serahkan semua persoalan ini kepadamu seluruhnya, dan jangan serahkan kepada satu pun juga. Apa kata guru? Duhai muridku, keluar sekarang juga. Tapi kalau Rasulullah ke Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatik astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, ya Qayyum yang maha berdiri sendiri, mengurus, mengelola segala-galanya, tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghits, tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Nah, Ramadan itu adalah bulan pertolongan Allah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan yang membuat kita bisa bebas, selamat dari neraka jahanam. Makanya maaf bagi wajah-wajah yang banyak masalah, Ramadan adalah solusi. Doanya diijabah. Halo? Setuju tidak nih? Kelihatannya kurang gembira begini. Memang ahli tahajud begini ya. Saking kuatnya tahajud, subuh tuh berefek. Yang kedua, ini dosanya sedikit atau banyak sih yang hadir? Gini. Acungkan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada juga ya. Sedang. Masih bertahan ini. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa.
Ada yang gak ngacung. Kenapa gak ngacung deh? Karena saya banyak sekali dosanya. Jadi jujur ya. Coba hadirin, kalau tiap dosa oleh Allah, satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung. Satu dosa dibalas mengeluarkan satu belatung. Bayangkan mata kita seperti apa, kan? Penuh belatung, benar? Telinga kita ngeronyok belatung di sini. Otak kita belatung semuanya dan mikirnya ngaco. Tangan belatungan, tubuh penuh belatung. Kalau Allah ngebalas dengan belatung saja, satu dosa, satu cacing, satu belatung, udah luar biasa menjijikannya. Ini harus berani jujur seperti ini. Dan setiap dosa pasti mengundang petaka bagi kita. Alhamdulillah ada Ramadan. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ramadan ini habis itu dosa tuh. Belatung habis, bau habis. Minat tidak nih? Makanya harusnya ngedengar kata Ramadan itu udah sangat-sangat excited. Itu bahasa Inggrisnya bukan? Kemarin aja mau kedatangan Raja Salman, meni riweuh heboh. Ini kedatangan bulan ampunan, bulan rahmat, harusnya ada luar biasa sekali. Dan ini wajah-wajah bakal meninggal. Acungkan tangan yang yakin tahun depan masih hidup, Ramadan yang akan datang. Ada yang yakin. Acungkan tangan yang yakin pas lebaran masih hidup. Ada yang yakin. Kita tidak tahu kapan akan mati. Ini bahaya ini hadirin. Mati dalam keadaan bergelimang dosa. Gimana nasib kita? Benar? Ramadan adalah bulan keselamatan. Kapanpun kita mati, kalau sudah lewat Ramadan dan diampuni, mudah-mudahan kita selamat. Makanya minta sekuat tenaga supaya diberikan umur di bulan Ramadan ini. Karena sudah tidak ada bandingan. Pahalanya juga amalan sunnah dicatatkan wajib. Yang wajib berlipat-lipat lagi. Pokoknya mah Allah tuh udah obral pahala lah. Diskon besar-besaran bagi dosa. Ya dosanya habis, amalnya dikit, taplokin pahalanya. Maka orang yang paling rugi adalah yang melewati Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Pasti udah ngaco saja itu Ramadannya. Supaya Ramadan tidak rugi, ada 4 amalan yang utama. Saya kira sudah hafal dalilnya. Surat Al-Asr. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 ini. Jadi supaya Ramadan ini benar-benar menguntungkan, target pertama dalam Ramadan ini meningkat iman kepada Allah. Amanu itu, beriman itu, sebagian ulama mengatakan paham kebenaran. Jadi bulan Ramadan ini akan nendang kalau kita makin paham. Dan makin paham itu syaratnya ilmu. Jadi bulan Ramadan ini harus jadi bulan ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Kalau kurang ilmu pasti kurang
Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Ini belum Ramadan ya. Kalau kurang ilmu pasti kurang amal dan kurang iman. Ujungnya kurang ajar hadirin. Maka jangan rugi berinvestasi untuk ilmu. Seperti saudara datang ke sini ongkos, itu bukan biaya, itu investasi. Tambahan lagi ongkosnya kan dari Allah. Dan saya mah nggak ngongkos, saya dibonceng teman. Lah teman tidak enak ngebonceng saudara, siapa yang ngilangin enaknya? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan ke sini. Beli buku, datang ke majelis taklim, kuota untuk YouTube yang manfaat ya, atau apapun yang jadi ilmu, itu bukan pengeluaran. Itu adalah cik atuh hadirin, saya tuh sebetulnya enggak memerlukan jawaban, dan saya juga udah tahu. Tapi asa gimana lah gitu ya, ditanya cicing, men. Bahagiakan hamba Allah tuh amal soleh. Jadi ongkos itu harus dibayar. Jadi sebelum Ramadan kumpulkan buku. Targetnya apa? Supaya Ramadannya benar-benar pakai ilmu. Karena ada yang Ramadan yang enggak meningkat kualitasnya karena enggak ada ilmunya. Contoh ilmu itikaf tidak tahu. 10 hari terakhir pada umumnya yang enggak tahu ilmu tuh 10 hari terakhir pasti all out ke pasar, all out masak, all out pakaian baru, segala baru tanpa ilmu. Kalau orang yang tahu ilmu 10 hari terakhir all out itikaf, all out melepas dunia habis-habisan itu. Yang kurang ilmu menjerit malam-malam tuh minta telur, vanili ya. Karena ini kue belum. Pagi-pagi sibuk membersihkan loyang, keler, dan sibuk merajut baju ya. Jadi yang tidak nyambung dengan sorga. Kadang-kadang begitu ya. Sibuk di pasar yang bikin lupa, bablas, duhurnya, asarnya, repot. Kalau dengan ilmu kita tahu bahwa makin hari itu makin memuncak. 10 hari terakhir des ke masjid. Banyak yang mau sedekah tuh justru pada waktu lebaran. Lebaran sudah 1 Syawal, sudah bukan Ramadan. Kalau mau dari sekarang dipersiapkan. Azan maghrib Ramadan, sarung bagikan, buat bahan makanan, bekal buka sumbangkan, mukena Al-Quran. Jadi orang beramal itu dari awal Ramadan kita udah kebagian pahalanya. Wah, kalau gitu nanti pas lebaran udah jelek dong sarungnya. Kasih lagi. Tuh dasar pelit gini. Oh, jadi 2 dong. Atuh tenana. Kan belum ngasihnya juga. Inilah hadirin. Kita mah baru membayangkan aja udah pelit ya. Munah doing tuh si atas sarungna 2, orangnya hayang. Ini kan baru rencana deh. Cik, saya pengen tahu ya. Udah nggak boleh. Kalau punya uang tuh jangan suka ragu-ragu. Latihan, punya uang potong 5%, sedekahkan. Gak akan miskin. 3 bulan kemudian gak miskin-miskin, naik 10%, sedekahkan. Gak miskin juga, naik 20%, potong langsung, sedekahkan. Tuh, saya bisa lihat dari depan hadirin. 5% senyum, dia mikir potong 5, kayak bisa lah, kemungkinan. 10% mulai kayak 10% kumaha itu. 20% oh beak. Baru juga rencana hadirin. Kelihatan dari wajah tuh senyum, lempeng, baut. Nah, inilah masalah kita, Pak.
Kalau kurang ilmu aja rencana aja pelit. Kalau saya sekarang ada yang ngasih uang nih Pak ya, ini uang blok 10 miliar, gak ragu-ragu tuh Pak, bagi 2, 5 miliar untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk ikhwan, beres. Wah, hari mana? Ya saya tinggal ngelamun lagi aja sendirian hadirin, 100 miliar di sana ya. Masa ngalamun wae pelit? Tapi ngalamun gak bisa diijabah, ya nggak apa-apa tuh. Uangnya juga milik Allah. Nah, bisanya kita ringan bersedekah pasti karena ilmunya mantap. Orang kurang ilmu susah. Makanya bulan Ramadan adalah bulan ilmu. Hari-hari sebelum Ramadan kita mencari ilmu, tapi pas Ramadan lebih all out lagi mencari ilmu. Setuju hadirin? Ini penting, kata kuncinya amanu ini paham kebenaran. Yang kedua, Ramadan itu tiap waktunya harus jadi amal soleh wa amilus soleh. Amanu wa amilus soleh, solehan. Jadi mulai sekarang karena Ramadan itu kan bulan yang istimewa, beda dengan bulan lain. Hari-harinya beda dengan hari yang lain, jam demi jamnya beda dengan jam yang lain, detik demi detiknya juga beda dengan detik yang lain. Maka kita harus jadikan tiap waktu itu jadi amal, karena kita mati nggak akan bawa selain amal. Nah, amal itu yang paling penting apa dari amal? Jawab. Apa? Santri pasti. Kamu udah tahu, diam. Jangan ngeganggu peredaran darah. Yang paling penting dari sebuah amal adalah diterima. Jadi bukan sibuk dengan amalnya, tapi sibuk dengan diterima amalnya. Supaya diterima amal syaratnya berapa? Malum santri baru hadirin, catatannya masih tebal. Syaratnya diterima diterima amal apa syaratnya? Ada 2. Kalau saya AA, kalau diterimanya amal II. 1, niatnya ikhlas. 2, iktiba kepada Rasulullah SAW. Niru, mencontoh Rasul. Nah, jadinya Ramadan ini harus benar-benar mujahadah, memiliki keikhlasan dalam amal. Sudah tahu belum ilmu ikhlas yang riadohnya? Gini ya, kalau tahu, kalau belum, jangan enggak jelas gini. Terus saya mau jawab apa? Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu mau diberitahu. Sudah tahu belum? Kan kalau coba, sudah makan belum? Pasti kelaparan ya kan? Sudah tahu belum? Belajar ya. Ginilah, ikhlas itu sebuah mujahadah panjang tiada akhir. Karena ilmu riya ini seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam, di malamnya gelap belantara yang kelam. Susah, riya itu halus sekali. Makanya mujahadahnya harus kuat. Begini mujahadahnya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Duduk begini kelihatan enggak? Yang enggak kelihatan berdiri ya. Giliran. Oke, sebentar. Asal ada capek tuh. Tenang. Panitia, memang kursinya begini ya? Jadi ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Yakin? Yakin? Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Yakin?
Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Pasti Allah tahu. Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik, Allah suka tidak? Jawab. Walaupun orang mencaci, kalau kita ikhlas, Allah suka tidak? Semua pasti ada balasannya? Jawab hadirin. Semua pasti ada balasannya? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa mencegahnya? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Ya sudah. Ayo mujahadah sangat penting di bulan Ramadan ini adalah belajar putus harapan dari makhluk. Ulangi. Sekali lagi. Belajar putus harapan dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Sepanjang masih banyak berharap dari makhluk, susah ikhlas. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat sama sekali tanpa izin Allah. Ayo latihan mulai sekarang. Dari WA saja latihannya. Dia tidak membalas WA, padahal contreng biru sudah 2. Di atasnya online, tapi belum ada balasan bagiku. Belajar husnudzon. Mungkin kuotanya habis, mungkin sedang sibuk, mungkin baterainya drop. Pokoknya jangan ngarep-ngarep dan katakan segalanya ada waktunya gitu. Kalau BBM naik bikin sedih dan BBM tidak dibalas bikin remuk hati, pasti itu bersandar kepada makhluk. Kalem, latihan. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih ke kita? Jawab. Perlukah kita mengumumkan kebaikan kita? Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita ingin dipuji orang? Jawab. Perlukah kita ingin dikagumi orang? Perlukah kita ingin dipuji Allah? Perlu tidak? Ya sudah, ngapain sibuk dengan orang? Sama-sama nebeng, ya. Kalau kita berharap dari makhluk, pasti hati kita tidak nyaman. Jelas, Bu? Bu, perlukah ibu dipuji suami? Berat jawabannya. Makanya kalau dandan tuh nggak usah nanya ke suami, Bu. Kang, gimana penampilan saya? Suami jadi sengsara. Mau jawab apa coba? Jawab cantik dan enggak begitu ya. Ngejawab jujur, Kang. Oh, nyebut jelek apalagi. Kepaksa, iya Bu, ibu teh mirip kesemek, begitulah. Jadi dosa. Nah, sudahlah. Latihan ya, lakukan, lupakan. Lakukan, lakukan, lakukan. Belajar pikun. Fokus aja bagaimana diterima oleh Allah dan selesai. Gak usah diungkit-ungkit, tidak usah diingat-ingat, tidak usah disebut-sebut. Tapi
dia tidak berterima kasih ke saya, padahal saya ikhlas. Nggak ikhlas, ya nggak? Tahu dari mana? Eta bete kayak gitu. Orang ikhlas mah bahagia we. Lagu sakitnya sampai di sini, itu kan lah judul aslinya Aku Tak Ikhlas ya. Mungkin ya. Lempeng we, mau dihargai tidak? Kebaikan saya bukannya dihargai, malah dicaci. Gak apa-apa, itu mau urusan mulut dia ya. Urusan kita kan diterima amal, bukan omongan dia. Jelas? Bahkan ini kita-kita aja ya, kalau kita udah berbuat baik lalu orang tidak berterima kasih, bagi kita tuh nambah keuntungan. Itu mematangkan keikhlasan kita. Apalagi kalau kita berbuat baik kemudian dihina, diremehkan, wih, itu legit sekali. Berarti selain keikhlasan juga teruji dengan pahala kesabaran. Masih ingat tuh yang santri pulang ke rumah? Pulang ke rumah, ini lagi libur, jam 3 habis tahajud, pas jam 4 selesai tahajud, ngepel, nimba, nanak air, ngangetin nasi, beres. Azan subuh kecapean, lagi berbaring di kursi gini. Adik bangun yang SD teh, nginjak lapel, kepleset begini. Lagi megang lapel kepleset, ibu keluar dari kamar, Dede, meni rajin, rumah bersih, cai hanet, nasi juga mateng, Masya Allah. Dilihat si kakak lagi nyenglet. Hei, tuh lihat adikmu jam segini beberes. Alah sarewe dina kursi, dilaporin sama Agim. Waduh, kan eta teh santri hadirin da ngarang ya. Bangun. Nah, kalau ikhlas sakit hati tidak? Enggak, pas bangun, oh iya Bu. Tuh lihat adiknya, lihat tanya. Iya Bu. Belajar dari adik ya. Siap Bu. Gitu atuh, sing rajin beberes, insya Allah. Tenang we. Hati teh, ya Allah, Engkau saksikan segala-galanya. Kasih adek kedipin enak deh. Nggak usah bela diri. Nggak usah bela diri, nggak usah apa. Kalem we. Dah Allah juga ada tahu kita yang ngerjain. Nanti pada waktunya Allah ngebuka, si Dede teh bilang, ibu, dah bukan saya mah ngompol tadi. Itu teh si kakak yang beberes teh. Oh gitu deh, kakak kamu yang beberes? Nggak apa-apa Bu, Allah yang jadi saksi. Allah. Ada waktunya dibuka oleh Allah. Tenang we, anteng saja. Nah ini Ramadan tuh jangan hanya sangat sibuk beramal, tapi harus sangat sibuk menjaga di awal, di tengah, dan di akhir amal, supaya tidak hilang penerimaan Allahnya. Kan ikhlas itu ada 3 tempat, di awal, di tengah, di akhir. Niat azan lillahi ta'ala, ya Allah saya azan benar-benar hanya karena Engkau. Bagus dari awal. Allah batuk. Azannya merdu sekali. Kata orang-orang, wow, ini azan meni merdu gini. Mulai bergeser pikirannya ke yang muji. Wah iya majigana bagus ya, kamu dijadikan minantu. Hayya sholat, jadi beda deh. Jadi ingat kadinya pas datang si itu, ya hayya, malah beda. Awalnya baik, di tengah beda, karena ada datang yang kita tuju. Misalkan beres azan belum tentu aman, udah selesai
hari tadi siapa ya yang adzan, yang merdu? Saya. Lesah hilang. Makanya jangan hanya sibuk beramal di bulan Ramadan, tapi sibuk berjuang supaya diterima amalnya. Sepakat? Sepakat tidak nih? Hati-hati yang berjuang-berjuang, jangan kebanyakan selfie ya. Karena selfie teh suka menciderai niat. Mau buka potret buka sekarang amat lezat. Bangun jam 2:30 tahajud, langsung potret sajadah, bersujud di keheningan malam. Broadcast, bangun. Periksa hati, benarkah kita niat ngebangunin orang atau niat ingin diketahui orang kita lagi tahajud. Potret Al-Quran juz ketik 29. Alhamdulillah, seminggu sudah 29 juz. Semoga kawan-kawan semua lebih dari saya. Emang bagus bahasanya, tapi pengumuman itu. Mau apa amal kita diketahui orang? Benar. Hadirin, nah itu kursi teh nambah amal soleh hadirin. Semoga Pusdai mendapat kursi yang lebih baik kan. Sing ikhlas adanya. Kalau ibarat manusia masih siduan ya teh cekluk. Bismillah, maaf ya. Hati-hatilah, jangan sampai hanya fokus sibuk beramal, tapi harus sibuk diterima amalnya oleh Allah. Niatnya benar, caranya benar ya. Sekarang niatnya benar, caranya ngaco, tidak diterima juga. 3. Apa yang penting selama di bulan Ramadan? Tawassabil haqq. Jadi 1, paham kebenaran, 2, mengamalkan kebenaran, dan yang ketiga, mendakwahkan kebenaran. Dengar hadirin, Al-Quran itu kalam Allah, dibaca jadi kebaikan kalau niatnya ikhlas. Dihafalkan nambah kebaikan kalau niatnya ikhlas. Dipahami lebih nikmat itu dengan Al-Quran. Tapi ada yang lebih top, yaitu diamalkan. Jangan sampai kita membaca Quran tidak ningkat dari hanya bacaan kepada paham harusnya. Makanya khatam Quran tuh bagi kita yang masih awam, selain khatam bacaannya juga khatam tarjamahnya. Yang lebih top khatam tafsirnya, benar? Karena kita tidak bisa beramal tanpa paham. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-Hujurat ayat 12. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tuh, pegang itu. Wala tajassasu, jangan suka mengorek-ngorek kekurangan, kesalahan, aib orang lain. Jangan suka memata-matai, jangan serba ingin tahu. Tuh, udah diamalkan belum? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka menggunjing, ngomongin sesuatu yang kalau dia mendengar enggak suka. Ayuhibbu ahadukum, sukakah engkau di antaramu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pasti engkau merasa jijik. Orang yang gibah itu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Kanibal
menjijikan. Seperti itulah kita sering baca Quran tapi gibah jalan terus. Kenapa? Karena mungkin belum paham ayat gibah. Kalaupun sudah paham, mungkin belum berjuang untuk mengamalkannya. Makanya Ramadan ini kalau disebut bulan Quran, tidak cukup hanya bulan membaca Quran, tapi juga harus bulan paham Quran dan bulan mengamalkan Al-Quran. Plus satu lagi, tawasau bil haq, bulan dakwah. Ini yang rada jarang hadirin. Kita tuh, halo, kita kadang-kadang kurang pede mau dakwah tuh. Saya mah ilmu saya masih jauh dari sempurna. Kalau nunggu sempurna kapan dakwahnya? Quran juga tidak nunggu sempurna, turun baru dakwah. Balighu ani walau ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ayo, tekad semuanya sekarang yang datang, yang menyimak, jadi pendakwah. Mau tahu rahasia dakwah yang paling pas? Dakwah yang paling pas adalah ibda bin nafsik. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Apa? Sama mulut, sikap, dan hati. Ulangi, sama. Sekali lagi, dakwah itu keselarasan lisan, sikap, dan hati. Kalau ngomongnya bagus terus, sing sabar atuh jadi manusia teh. Barudak sabar. Kata ibu sabar, sabar. Ih, mun itu sabar pisan. Nah, itu keselarasannya kurang ya. Kata anak, ini juga lagi sabar ibu. Coba itu. Pelajaran apa itu? Pelajaran sabar ya. Ini salah labar sekeluarga nih. Tapi pemahamannya yang beda. Sabar teh molotot ya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jangan suka marah-marah. Para pemarah tuh orang yang kurang ingatan tahu. Kata anak-anaknya, dek, nasib kita ibu kurang ingatan gitu. Sebab tiap hari marah-marah ya. Ketidakselarasan itulah yang menggagalkan dakwah. Makanya kalau orang sudah sama mulut, sikap, hati, berusaha menyesuaikan, mau diam, mau bicara, mau bergerak, itu semuanya jadi dakwah. Sepanjang selaras dalam kebaikan. Ya, jelas tidak nih? Karena kekuatan kata-kata tuh ada kekuatan, tapi lebih kuat dari kata-kata itu nada. Masih ingat teori monyet? Monyet tuh nggak ada yang tersinggung, ganti nadanya monyet, tersinggung itu hadirin. Jadi bukan perkara kata, nada ternyata yang lebih nancep tuh ya. Ini tuh yang tentara serbu pasti semangat, ganti nada serbu sing harulang eta tentara tadi. Jadi ternyata peperangan teh nada yang penting hadirin. Tapi nada juga kalah oleh perilaku. Coba ada suami ke istri, sesungguhnya aku sayang padamu. Cengklang. Mana yang lebih dipercaya hadirin? Kata-kata bagus, aku sayang. Nada lembut tapi eta ngajongklokeun kana tarang. Mana yang lebih dipercayaan? Aku sayang padamu sayang. Nih nggak usah pakai kata-kata. Tersinggung. Sok datang ke atasan, nggak usah ngomong. Dipecat aku bos teh. Berani. Nih nggak pakai kata-kata.
Mana yang paling enak? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Tuh, dia menyeri karena itu tekena ya enggak? Pakai ini seneng, pakai ini oh gitu. Makanya maaf, dan yang menggerakkan ini tuh adalah hati. Ketika sombong keluar telunjuk, ketika menghormati keluar. Nggak keluar dia telunjuk teh ke orang yang dihormati. Sok sugan ka gubernur ka dieu putung ya. Atau ka mertua sini. Kalau menghormati keluar jempol. Kalau Rasulullah ya seperti ini. Makanya dakwah itu adalah selarasnya hati, lisan, sikap. Nah, yang terakhir tawa sob, yaitu kemampuan menahan diri, mengendalikan diri. Ini intinya. Orang itu bisa sukses tuh dengan kesabaran, karena sabar itu seperti kepala pada tubuh. Tidak ada kepala, tubuh ini zombie. Manusia yang tidak bisa mengendalikan diri yang celaka. Kasus di Jakarta itu, alhamdulillah hadirin, sisi duen itu. Cep sing enggal gentosnya. Kumaha lamun penceramahna jantungan kejeli kelepek. Coba Darut Tauhid atau cik pangbeliin kursi ya, jangan menuntut orang lain. Kata jamaah tuh, jangan oleh Darut Tauhid, oleh kami aja. Nah gitu yang benar. Terus kan? Nah sekarang inti dari akhlak tuh sebetulnya di sabar. Karena sabar itu ada di 3 tempat. Sabar ketika taat, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah. Inti sabar itu menahan diri dan melepaskannya pada sesuatu yang Allah sukai. Jadi sabar teh bukan diam, sabar itu bukan pasrah tak bergerak, tapi sabar itu sebuah proses energi menahan diri. Misalkan ada yang nempeleng, terus astagfirullah, punten pisan Kang, punten, saya barusan gak bisa nahan, punten. Sabarnya yang mana yang Allah sukai? Tempeleng lagi atau maafkan? Sekali tempeleng tapi dia bersikap sadar minta maaf. Sabar kita yang mana? Balas atau maafkan? Apa yang Allah sukai? Dibalas atau dimaafkan? Pilih itu. Tapi ada juga yang dia memukul lagi nih. Sabarnya yang mana coba? Dimaafkan atau gimana? Gitu hadirin. Tangkis keplet. Kalau itu membuat dia tercegah. Tapi boleh juga begini, langsung ambil bata, pilih hulu maneh atau bantah. Pentingnya latihan bela diri itu bukan menghancurkan lawan. Bela diri itu adalah mencegah orang berbuat kezaliman. Nah saudaraku sekalian, kita harus berlatih terus. Sabar tuh tidak segampang dengar ceramah ini ya. Karena sabar itu sebuah keterampilan. Keterampilan itu pasti ada proses mujahadah. Makanya kalau ada orang yang menyakiti itu rezeki berbuat baik kepada orang yang baik ke kita. Aneh tidak? Tidak, eta mah wajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia udah ngucapin duluan. Dia ngasih kue, alhamdulillah, nuhun. Itu mah nggak aneh seharusnya. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita.
naik tuh. Nah, Ramadan ini harus meningkat. Jadi bagernya jangan kepada yang bager ke kita aja, bager kepada yang tidak berbuat kebageran ke kita, ngasih kepada yang tidak pernah ketemu, yang tidak baik, tidak berbuat baik, itu naik. Dan pengen bagus tingkatannya adalah berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada kita. Ini nih kesabarannya. Mau tahu rahasianya supaya kita bisa berbuat baik sama yang berbuat jelek? Cuma 2 orang yang mau. Saudara tecik atuh hadirin, membahagiakan orang dan maunya itu harus ikhlas. Mau, jangan begitu. Wajah itu harus sesuai ya. Mau tahu rahasianya? Itu terlalu keras hadirin. Kita menyeri hati. Gini. Kalau ada yang ngebully misalkan ya, kan saya banyak dibully tuh ya. Nah, ini ngebagi-bagi dompet segala. Kalau ada yang ngebully ke kita, satu, kita harus bersyukur, bukan kita yang takdirnya ngebully orang. Jelas? Kayak kita dicopet, syukur, bukan kita yang jadi maling. Kalau Allah tidak nolong, tidak ngelindungin, bisa tuh kita jadi maling. Benar? Kalau dompet hilang, syukur. Pas megang celana, dompet nggak ada, syukur. Yang hilang dompetnya aja, nggak dengan celananya, ya kan? Ini serius hadirin. Apa yang disisain itu yang lebih penting, iya kan? Ingat si Kabayan, masih ingat? Si Kabayan beli motor, hitung motor baru nih. Si hitung di dapur aja, hitung ke masak Kabayan. Kabayan turun, lihat dulu motor baru. Pas keluar, motor tidak ada. Apa kata Kabayan? Alhamdulillah, bahagia luar biasa. Si itu heran. Kabayan, motor hilang pakai alhamdulillah bahagia. Untung akang geus turun gitu. Jadi si Kabayan membayangkan, coba kalau dia enggak turun, hilang dia ini memang loadingnya agak lama dan yang mana yang liar itu, si Kabayan, si itu atau saya? Orang syukur itu bisa jadi sabar. Orang yang syukur itu bisa jadi sabar. Makanya sabar. Nah, Ramadan ini harus sabar menahan pandangan ya. Aduh, si eta teh herang tidak. Apalagi lagi Ramadan, cross country, KKN di desa, pas lihat di sungai ada yang mandi nggak pakai apa-apa, boleh lihat tidak? Boleh, dah kerbau hadirin tenan. Tuh udah pikirannya teh kemana aja. Saya mah bulat dari awal juga mikirin kerbau. Istighfar. Ayo ngedenger desa teh kemana wae pikiran. Saya mah kerbau dari awal juga, ningali munding lagi ya. Istighfar yang pikirannya ngeres saya. Yang istighfar katanya, yang mengantarkan pikiran jadi ngeres ya. Ya sok bareng atuh. Godul basor, tahan pandangan, tahan. Karena Allah tahu tiap lirikan mata, dan itu dihisab. Dengar cerita, wah si eta teh pika sebelumnya, dan jangan, tahan. Pokoknya sabar itu enggak mau maksiat. Ini benar-benar ini supaya tidak rugi, harus bisa nahan diri dari mendengar yang disukai nafsu tapi tidak disukai Allah. Mulut nih tahan. Pokoknya mah Ramadan mah saum ngomong, kecuali yakin benar
yakin manfaat, yakin Allah ridho. Kalau enggak, cep. Lebih baik dianggap bodoh tapi Allah ridho daripada ingin dianggap pinter tapi Allah murka. Siap ini hadirin saum mulut? Ini yang ngancurin amal kita teh ini. Rasulullah SAW berulang-ulang mengingatkan bahaya lisan. Orang kalau dijamin lisan dan farjinya, kemaluannya selamat tuh, bisa jadi ahli sorga. Dah, pokoknya bertekad jangan ngomong kecuali yakin manfaat, yakin benar, yakin perlu. Kalau belum yakin, diam. Saum apalagi nih, tahan apalagi. Selain tahan dari bicara, nih jari. Hati-hati medsos tuh ya. Ada yang mau berbuat maksiat, di mana sih perempuan yang suka titik-titik tuh yang tuh ngomongnya cuman tuh. Lalu orang itu ke sana dan maksiat, dia punya dosa, tuh ini juga punya dosa. Karena dia yang nunjukin. Enggak berhenti, dia ngajak teman-temannya tiap hari di sana berbuat maksiat, dan yang nyebut tuh sekali itu bisa dapat dosanya terus menerus. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati yang punya HP, jangan sampai ngilangin amal kita. Dihisab tiap kata-kata tuh, walaupun namanya pakai nama palsu, Allah tahu. Jangan sembarang suka nyebarin, nggak ketahan itu nyebarnya. Gimana tobatnya? Kemana-mana itu seperti orang yang disuruh bawa bulu, sambil jalan, wah datang mobil berterbangan, pungutin bulunya. Sanggup tidak? Bawa ke moceng, lalu dia jalan dan terhembus angin, bulunya berterbangan karena dia harus jalan jauh. Nah, dosa akibat tersebarnya informasi gara-gara medsos. Gimana ngejarnya? Jangan bangga banyak follower. Makin banyak follower, makin di retweet. Kalau dosa, makin banyak dosanya. Ini juga pakai medsos ya? Ini Facebook ya? Agim punya ini 6 juta. Kalau ngomong salah setiap hari 6 juta tuh nambah dosa. Belum lagi di retweet ya. Tapi kalau ngomong benar, ini kan agak benar yang sekarang ya. Mudah-mudahan pahalanya juga akumulatif. Makanya sing sabar. Kalau mau nulis tuh, ini apa niatnya? Perlu nggak saya kirim? Manfaat tidak? Allah ridho tidak? Malaikat kira-kira nyatetnya apa? Kalau kira-kira enggak nyaman di hati, delete, itu lebih aman daripada nambah dosa. Makanya kunci kesuksesan seseorang menurut surat Al-Asr adalah tawassaw bis-sabr, yang terus-menerus saling mengingatkan untuk menahan diri, mengendalikan diri. Masya Allah. Maaf ya, saumnya begitu, saum mata, saum telinga, saum keinginan. Tong sering teing kamol. Kalaupun kamol, supaya tenang di musolanya. Dan jangan bawa dompet. Insya Allah lebih jernih. Ayo, jangan banyak keinginan. Makin banyak keinginan, makin susah khusyuk. Allahu akbar, eta tetalas teh alus pisan kata ibu-ibu nih. Allahu tapi pangawasna ampun sami Allah, tapi kan bisa dicicil tapi uang mukanya dari mana? Allahu akbar. Aya we dijual setengah harga. Allahu akbar. Tapi timus handek mece tetangga. Allahu akbar. Sesana ti mana si bapak we dikarenakan bahagia aja salat ada. Mendapatkan rencana tas. Allah tahu itu pikiran kayak gitu. Ayo mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang bisa menebalkan iman,
dengan ilmu paham. Ramadan yang bisa menambah amal dan diterima amalnya. Ramadan dakwah dengan memperbaiki diri dan mengajak orang lain baik. Ada solih, ada muslih. Solih itu hanya baik buat dirinya sendiri. Kalau gini mah banyak yang suka kanan tangan. Kalau muslih ngajak orang lain baik, siap-siap aja ada yang sebel. Mudah-mudahan kita ini di bulan Ramadan tidak ada kerugian, ya. Baik kawan-kawan, ini belum saum kan sekarang ya. Jadi ada suguhan nggak, jamuan makan nggak? Makan apa? Ada sarapan? Nah, kalau ngedengar sarapan deh jangan terlalu melambung tinggi. Sarapannya nggak, nasi uduk spesial dengan bakakak ayam, nyiksa diri hadirin. Nyiksa diri, ayo pas kerunyung teh perkedel satu, oh yang paling sarapan. Saudara tersiksa oleh pikirannya. Apa ini? Oh, alhamdulillah. Baik. Insya Allah perlu nggak kita bulanan seperti ini nih? Kita undang, sebetulnya saya sih harapannya tiap pagi itu mengundang lebih banyak lagi ulama atau tokoh-tokoh sehingga wawasan kita tambah. Tapi kali ini takdirnya cuma bagian saya sendiri. Ini saya minta maaf ya. Insya Allah kita lanjutkan. Ada dua program yang sangat ingin menjadi kerjasama kita. Satu adalah gerak jalan dengan yatim piatu. Kemarin Desember gerak jalan dengan saudara kita yang disabilitas ya. Tapi dengan yatim piatu, nah kita sekuat tenaga mengumpulkan. Ingat yatim piatu yang masih kecil ya. Karena ada juga kakek-kakek abdi ge anak yatim piatu. Ibu bapak sudah meninggal, mohon aki abdi ge anak yatim. Da bapak tos maot. Nanti dan satu lagi adalah terima kasihku guruku. Mau nggak? Kita muliakan guru-guru kita. Kita kan suka lupa ke guru tuh, ya. Padahal kita begini itu syariatnya produk guru. Sesudah produk penciptaan, yaitu orang tua, juga produk ilmu. Nah ini yang sering kita lupa. Siap-siap ya. Kalau suatu saat ada kegiatan ini, kita makmurkan sama-sama. Setuju? Sebelum kita tutup doa, sunnahnya pagi-pagi itu bersedekah. Laporan sedekah saudara lewat dompet peduli umat sudah sampai ke Somalia. Air, beras, gandum sudah sampai ke sana. Alhamdulillah berkah dari kotak infak. Bawa nanti ini ya. Diisi hanya uang-uang sisa. Ingat hanya uang sisa aja. Misalkan beli roti 20.000 dibayar pakai uang 100 ribuan, sisanya ke sini. Tuh kan, jika age dasar pelit, bukannya syukur. Oh, harusnya kan amin, amin gitu. Kalau gitu, kunaon atuh hadirin. Asal tahu, kalau ini sering diisi oleh 1000-an, 2000-an, ini informasi aja ya. Toilet umum sudah 3.000. Jadi kalau saudara ngisi ke sini cuma 2.000 gitu ya. Ke toilet itu nggak dipinjemin gayung pak. Menderita pak di toilet tidak ada gayung, pulang tidak jelas. Cik atuh hadirin, sedekah teh yang pol ya. Selama ini aja kopet kita diberi oleh Allah, apalagi dermawan. Bawa ini ke rumah ya. Tahun lalu, tahun 2015, kotak infak berhasil terkumpul 53 miliar. 2016 kemarin 84 miliar. Tahun ini harus terkumpul 125 miliar, sehingga banyak beasiswa, banyak masjid yang dibangun, banyak yang terbantu, banyak orang yang diberi modal usaha, syariatnya lewat tetesan keringat saudara ya. Silakan manfaatkan. Ini auditable, diperiksa oleh akuntan publik dan diumumkan di Republika. Insya Allah bersih ya.
Mari kita baca Fatihah, ayat kursi dan alik sambil sedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. La taqulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Ikatlah hati kami ke masjid-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami jauh dari rumah-Mu. Ikatlah hati ini selalu ingat padamu ya Allah. Jangan biarkan ada saat lalai dari-Mu.
Ya Rob, jadikan langkah-langkah ini hanya menuju padamu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ya Allah hanya untukmu, hanya karenamu, hanya bersamamu, hanya mencari ridhomu. Ya Rob, berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikan kami umur mendapat jamuan Ramadan ini ya Allah. Berikan kami umur agar dapat menikmati Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami. Jadikan Ramadan ini menjadi bekal kepulangan kami kepadamu ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapak kami, bagi keluarga dan keturunan kami, membawa keberkahan bagi umatmu ya Allah, bagi bangsa kami, bagi negeri ini, bagi kota kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami umur, berikan kami ilmu, berikan kami kesehatan lahir wal batin. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabatku sekalian, terima kasih Ustadz ya yang sudah hadir, kawan-kawan guru-guru terutama para ulama. Sesudah ini bagaimana? Ada sarapan di depan bagi yang akan sarapan, disediakan berapa banyak? 2.500 ya yang hadir ini, 3.000 lebih, jadi yang 500 berbanyaklah berdoa ya untuk kebahagiaan yang 2.500. Silakan nikmati, insyaallah kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.